wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuan kami membuat video ini kami untuk memenuhi tugas UTS ujian tengah semester dari matkul Sosiologi Pertanian. Dan di sini juga kami ingin menyampaikan hasil wawancara kami, hasil penelitian kami dari Kampung Cipicung, Desa Tugu Jaya, RW 7. Nah, di sini kami membawakan presentasi dengan tema kelembagaan masyarakat desa dan dengan judul analisis fungsi partisipasi dan dampak terhadap keterkaitan desa. Nah, baik, perkenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan dengan beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kurniadi Firdaus dengan NPM 2550011111142 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sapi Amali dengan NPM 25500111143. Perkenalkan, nama saya Satrio Ramadan dengan NPM 25500111140. Perkenalkan, nama saya Aksa Maulana Wahyudi Putra dengan NPM 2550011111141. Ya, perkenalkan, nama saya Billy Pamungkas. NPM saya adalah 2550011111139. Nah, baik. Di sini kami akan menyampaikan beberapa poin tentang kelembagaan masyarakat desa. Di sini kami akan menyampaikan 5 poin, yaitu poin pertama, jenis kelembagaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Poin kedua, fungsi utama kelembagaan yang akan disampaikan oleh Kang Geja. Yang ketiga, partisipasi masyarakat yang akan disampaikan oleh Kang Sapi. Dan yang keempat, kekuatan dan kelemahan kelembagaan yang disampaikan oleh Kang Aksa. Dan yang terakhir, poin kelima adalah dampak terhadap kohesi sosial yang akan disampaikan oleh Kang Satrio. Langsung saja untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan poin nomor 1, yaitu dengan judul jenis kelembagaan. Kelembagaan masyarakat desa terdiri atas berbagai bentuk seperti kelompok tani, gapoktan, koperasi tani, arisan tani, lembaga adat, serta lembaga berbasis agama ataupun masyarakat. Nah, setiap jenis lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda, namun semuanya berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat kerjasama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, hasil analisis saya di Kampung Cipicung, Desa Tugu Jaya, RW 07, bahwa di sana ada 2 jenis kelembagaan. Yang pertama ada kelompok tani dan yang kedua ada organisasi sampah atau organisir sampah. Nah, yang pertama kelompok tani. Nah, kelompok tani ini adalah sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kapasitas petani dalam pengolahan usahanya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta mempermudah akses ke sarana produksi, pembiayaan, dan pemasaran hasil pertanian. Dan yang kedua, komunitas sampah atau organisir sampah. Nah, dan komunitas ini juga lembaga ini juga sangat berperan penting lah dalam menjaga kebersihan lingkungan, mencegah pencemaran tanah dan air, mengurangi beban TPA, serta membuka peluang ekonomi melalui pengolahan dan daur ulang sampah menjadi produk yang bernilai tambah seperti kompos atau barang kerajinan. Nah, dan refleksi atau pendapat saya dari hasil penelitian saya,
yaitu saya sangat mengapresiasi lah dengan adanya kedua lembaga tersebut. Contohnya yang pertama ada kelompok tani ya. Jadi dengan adanya kelompok tani, jadi si petani itu, contohnya petani itu kekurangan biaya lah. Jadi si kelompok tani itu dapat membantu pembiayaan ke petani-petani, dan juga contohnya nih si petani itu kesusahan dalam pemasaran. Nah, jadi hasil dari pertanian dari petani itu dapat dikelola lah oleh kelompok tani. Dan yang kedua, dengan adanya organisasi sampah, nah itu ya menurut saya, pendapat saya sangat baik lah, sangat bagus dengan adanya organisasi sampah tersebut. Jadi dikarenakan yang pertama alasannya bisa mengurangi sampah dan bisa mengolah sampah dengan baik, bisa dan juga bisa melindungi lingkungan, membersihkan lingkungan gitu, menjaga lingkungan, dan juga bisa menambah kas desa tersebut. Soalnya kan dari sampah tersebut yang dikumpulkan oleh warga-warga tersebut, sampahnya dijual gitu, didaur ulang, dan hasil dari penjualan tersebut dikumpulkan uangnya dan dimasukkan ke dalam kas desa tersebut. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan selanjutnya poin kedua, disilahkan kepada Kang Geja. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan atau mempresentasikan fungsi utama kelembagaan masyarakat desa. Kelembagaan masyarakat desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan hidup serta peningkatan kesejahteraan warga desa. Fungsi utamanya tidak hanya sebatas sebagai wadah berkumpul, tetapi juga sebagai sarana untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki masyarakat desa. Yang pertama yaitu berfungsi untuk meningkatkan akses terhadap input pertanian seperti benih unggul, pupuk, teknologi pertanian modern, maupun peralatan yang menunjang produktivitas petani. Dengan adanya lembaga yang terorganisir, distribusi sarana produksi dapat berjalan lebih merata sehingga petani tidak lagi kesulitan dalam memperoleh kebutuhan dasar untuk bertani. Yang kedua yaitu berperan dalam pemasaran hasil pertanian. Lembaga ini membantu petani agar tidak bergantung pada tengkulak yang harganya rendah. Melalui sistem kelembagaan petani bisa membentuk kelompok usaha bersama koperasi atau badan usaha milik desa, yaitu BUMDes, yang dapat menyalurkan hasil panen ke pasar yang lebih luas dengan harga yang lebih adil. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Yang ketiga yaitu menjalankan fungsi pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petani. Kegiatan ini meliputi pelatihan mengenai teknik bertani modern, pengelolaan hasil panen, pemanfaatan teknologi digital dalam pertanian, serta peningkatan keterampilan atau kewirausahaan. Dengan adanya pelatihan ini, pengetahuan petani semakin bertambah sehingga mereka mampu berinovasi dalam mengelola pertanian secara berkelanjutan. Selain itu, kelembagaan masyarakat desa juga memiliki fungsi untuk menumbuhkan dan membina semangat gotong royong
menjadi nilai budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Melalui lembaga kegiatan seperti kerja bakti, pembangunan infrastruktur desa, hingga penanganan masalah bersama dapat dilakukan secara kolektif. Semangat kebersamaan ini menjadi masyarakat lebih solid dalam menghadapi tantangan. Secara keseluruhan, kelembagaan desa berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan desa. Dengan adanya wadah kelembagaan yang kuat, masyarakat dapat mengembangkan potensi desa, meningkatkan kualitas hidup, serta mengatasi permasalahan secara bersama-sama. Kelembagaan tidak hanya menjadi sarana administratif, tetapi juga menjadi pilar penting dalam membangun kemandirian dan keberlanjutan masyarakat desa. Terima kasih atas kesempatannya. Yang poin ketiga, silakan untuk menyampaikan materinya. Poin ketiga, Kang Sapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu partisipasi masyarakat dalam kelembagaan desa. Partisipasi masyarakat sangat penting karena menjadi kunci keberhasilan dalam setiap program yang dijalankan di desa. Mulai lembaga seperti kelompok tani atau koperasi, warga dapat berperan langsung dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Yang menarik di desa yang tadi kita kunjungi, partisipasi tidak dari seorang laki-laki tetapi juga dari perempuan dan pemuda yang ikut aktif dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan, gotong royong, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan adanya kerjasama dan rasa memiliki dari semua lapisan masyarakat, pembangunan di desa bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pembangunan di desa akan berhasil jika masyarakatnya ikut secara aktif. Menurut saya, partisipasi di desa tadi itu sangat bagus karena dengan ikut terlibat masyarakat bisa membantu menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lembaga seperti kelompok tani dan koperasi bisa berjalan lebih baik karena warganya aktif. Saya juga ikut senang karena sekarang itu bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan dan pemuda yang ikut berperan dalam kegiatan desa seperti pelatihan, gotong royong. Jadi menurut saya kalau semuanya ikut berpartisipasi, desa pasti akan lebih maju dan sejahtera. Oke, ke pemateri selanjutnya. Dan selanjutnya, poin yang keempat, silakan kepada Kang Aksa. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan kelembagaan masyarakat desa. Yang pertama ada kekuatan kelembagaan masyarakat desa. Kelembagaan masyarakat desa memiliki kekuatan utama berupa kemampuan dalam bekerja sama dalam membantu para petani seperti membantu pengelolaan lahan, membantu membuat saluran irigasi, membantu proses pemanenan hasil budidaya, serta membantu proses pemasaran. Namun di balik itu semua tidak luput dari yang namanya kelemahan. Kelemahan kelembagaan masyarakat desa seperti satu, kapasitas manajemen yang rendah, seperti para petani kesulitan mencatat biaya administrasi berupa biaya pengeluaran dan biaya pemasukan. Yang kedua, ketergantungan bantuan eksternal dari pemerintah, yaitu para petani hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah berupa pupuk dan sebagainya.
serta kurangnya kemandirian dari para petani. Yang ketiga ada kurangnya inovasi dan teknologi. Para petani masih kebanyakan menggunakan teknologi tradisional terdahulu. Dan yang keempat, rentan terjadinya konflik internal. Refleksi dari saya, perlu peningkatan kapasitas SDM para petani melalui pelatihan manajemen teknologi, serta mendorong kemandirian para petani melalui lembaga tani dan usaha tani yang produktif, serta harus memperkuat kerjasama antar kelompok tani. Sekian dari saya, bisa dilanjut. Dan yang terakhir, poin kelima, silakan kepada Kang Satrio untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan dan waktu. Pada kali ini saya akan membacakan tentang dampak terhadap kohesi sosial atau dampak keterkaitan sosial. Nah, keberadaan lembaga seperti Gapoktan atau Poktan di Kampung Cipicung ini sangat bermanfaat karena adanya lembaga itu warga bisa menjalin solidaritas yang lebih tinggi. Contohnya seperti sering gotong royong, sering ada komunikasi gitu kan, jadi bagus gitu. Nah, tapi ada beberapa konflik yang bisa saja terjadi seperti perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, rebutan bantuan, rebutan saluran irigasi, dan lain-lain. Nah, menurut saya konflik-konflik kecil harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, bisa diselesaikan secara baik-baik, dibicarakan secara baik-baik, jadi agar tidak mengganggu ke anggota-anggota yang lain. Nah, untuk selebihnya sudah bagus karena itu sudah menjalin silaturahmi agar silaturahmi kita tidak terputus antar anggota dari Gapoktan itu sendiri. Terima kasih kepada moderator. Selebihnya bisa dilanjutkan. Baik, kesimpulannya, secara keseluruhan kelembagaan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi desa. Dengan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, lembaga ini mampu memperkuat solidaritas, memperluas akses terhadap sumber daya, dan mendorong kemandirian masyarakat desa. Namun dengan demikian, pengolahan yang baik dan transparan tetap diperlukan agar lembaga dapat berfungsi secara optimal tanpa menimbulkan konflik internal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.